Pria ini sedang menguji senjatanya tapi... Apa yang sedang kamu lakukan? Apa katamu? Yuri ketakutan, tapi dia tenang, kamu harus membelinya. Kau sudah menggunakannya. Saya tidak menjual senjata bekas. Senapan bekas Star. Itu menarik. Ini adalah dealer senjata nomor 1 di dunia. Yuri memperkenalkan pistol itu kepada presiden. Kemudian tubuh prajurit lainnya diseret keluar. Presiden mengundang Yuri untuk mengunjungi pawai. Tapi sungguh menakjubkan bahwa pasukan pawai ini adalah pasukan anak-anak. Namun presiden mengatakan peluru itu ditembakkan dari senjata anak-anak. Sama seperti peluru orang dewasa. Pada tahun 1955, Liberia Afrika adalah negara kulit hitam yang bebas. Dan hal yang sama adalah surganya pedagang senjata. Selama Perang Saudara, Yuri menjalin hubungan dengan banyak negara terkemuka. Semakin besar bisnisnya. Suatu hari, pesawat pribadi Yuri membawa senjata ke Afrika. Tapi temui pesawat polisi kriminal. Mereka menembaki pesawatnya. Kemudian memerintahkan dia untuk mendarat untuk memeriksa. Agar tidak ketahuan, Yuri mendarat di sebuah desa yang banyak orang lalu lalang. Kemudian, dia harus memusnahkan semua barang bukti sebelum polisi datang. Dia membuka pintu hanggar pesawat. Jatuhkan 2 tangga ke bawah. Ambil AK. Berikan kepada orang-orang. Berikan ini padamu, gratis. Mendengar bahwa itu gratis, penduduk desa berbondong-bondong ke desa. Seseorang mengambil bomnya, seseorang mengambil senjatanya. Dia bahkan membawa pulang kotak senjata itu. Segera, semua senjata dan amunisi dimusnahkan oleh penduduk desa. Saat polisi tiba, hanya badan pesawat yang tersisa. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tapi mereka menahannya selama 24 jam. Yuri menyaksikan kekuatan super. Dalam waktu kurang dari sehari, penduduk desa memecahkan pesawatnya menjadi kerangka model berlubang. Akhirnya roda pun dilepas. Ketika dia kembali, Yuri mengetahui bahwa presiden telah lama menunggunya. Anda sudah menemukan orang yang melaporkannya ke polisi. Orang itu adalah pesaing Yuri. Presiden menjejalkan pistol ke tangan Yuri, lalu meraih tangannya. Ini adalah pertama kalinya Yuri membunuh seseorang. Yuri sangat menyadari kekejaman perang. Dia jelas mengerti bahwa jika dia terus melakukan pekerjaan ini, dia akan berakhir seperti teman itu. Jadi setelah pulang, Yuri berbisnis di bidang hukum. Tetapi menghasilkan uang lambat dan keuntungannya rendah. Suatu hari, Presiden Liberia secara pribadi pergi ke Amerika untuk mencari Yuri. Dia memberitahu Yuri bahwa dia sekarang sangat membutuhkan banyak senjata. Tapi Yuri langsung menolak. Yuri mengatakan bahwa dia telah mundur sekarang. Tapi Presiden mengerti secara berbeda. Dia mengeluarkan berlian dan memasukkannya ke tangan Yuri. Yuri ditundukkan. Dia akan kembali. Ada berapa tahapan dari saat peluru diproduksi, sampai membunuh seseorang. Yang pertama adalah pembuatan, lalu penyaringan, pemasangan di kartrid, dan terakhir menarik pelatuknya. Pria itu adalah Yuri, penyelundup senjata militer terbesar di dunia. Di kamus Yuri, jika setiap 12 orang ada pistol, lalu masalahnya adalah bagaimana menjual senjata kepada 11 orang lainnya. Siapapun yang menawar tinggi, dia akan menjual kepada orang itu. Dia menyaksikan seorang anak Lebanon ditembak mati dengan senjata yang dia jual. Juga memiliki semua jenis senjata yang ditekan ke kepala. Bahkan dalam satu transaksi, dia ditembak di pinggul oleh bos gangster tersebut. Yuri memahaminya seperti menari di atas pedang tajam. Meski kaya, risikonya tinggi. Aku tidak tahu kapan aku akan mati. Jadi dia mengambil satu pesanan terakhir. Yuri membawa Jack ke Afrika. Tapi Jack telah melihat seorang ibu dan anak disayat sampai mati. Jack ketakutan setengah mati. Dia menyuruh Yuri untuk tidak berurusan dengan orang-orang ini lagi. Karena menjual senjata kepada mereka, orang-orang di sini akan mati. Tapi Yuri bilang kami hanya penjual senjata. Adapun orang-orang, kita tidak bisa mengendalikan mereka. Dia menyarankan Jack untuk tidak berpikir. Mendengar itu, Jack putus asa. Dia membuka peti bom. Kemudian keluarkan bom dan lemparkan ke truk senjata. Saat hendak meledakkan mobil kedua, tentara menembak dan membunuhnya. Karena kekurangan gerobak senjata, Yuri hanya menerima setengah dari berlian dan kehilangan kakaknya. Yuri sangat sedih. Untuk membawa tubuh Jack kembali ke Amerika, Yuri mengeluarkan semua peluru di tubuh Jack, lalu membuat sertifikat kematian palsu. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Karena kelalaian dokter,
Jack masih menyisakan satu peluru di tubuhnya. Yuri tidak menyangka dia akan menjual begitu banyak amunisi. Tapi gagal sebelum peluru yang satu ini. Maka dia ditangkap atas tuduhan penyelundupan senjata. Polisi mengatakan bahwa polisi memiliki cukup bukti atas kejahatannya. Kemungkinan dia akan dipenjara seumur hidup. Tapi Yuri mengatakan bahwa dia tidak harus masuk penjara. Itu juga dijamin. Dia mengatakan bahwa kadang-kadang orang ditutup matanya, membuat mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Nyatanya, penyelundup senjata terbesar di dunia bukanlah dia. Adalah pimpinan polisi. Mereka menjual lebih banyak dalam sehari daripada yang Yuri jual dalam setahun. Namun polisi tidak menemukan sidik jari di pistol itu. Karena perdagangan seperti inilah dibutuhkan pedagang bebas seperti Yuri untuk membantu mereka. Inilah kebenaran dunia. Ruang interogasi segera mendengar ketukan di pintu. Tidak hanya Yuri tidak perlu masuk penjara sedetik pun, tapi dia juga dibebaskan dengan jaminan. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Karakter Yuri yang sebenarnya adalah Victor Bout. Dia mulai menyelundupkan senjata pada usia 25 tahun, menjadi penyelundup senjata nomor 1 di dunia. Dia dikenal sebagai bos perang. Film hari ini berakhir di sini. Ingatlah untuk menyukai dan mengikuti. Sampai jumpa lagi, selamat tinggal.